Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atok Fajaryanto dengan NIM E41171171 dari program studi Teknik Informatika angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengolahan citra digital dari workshop sistem cerdas dengan judul ekstraksi ciri ukuran pada citra buah naga. Baik, ekstraksi ciri merupakan tahapan mengekstrak ciri atau informasi dari objek di dalam citra yang ingin dikenali atau dibedakan dengan objek lainnya. Ciri yang telah diekstrak kemudian digunakan sebagai parameter atau nilai masukan untuk membedakan antara objek satu dengan lainnya pada tahapan identifikasi dan klasifikasi. Ciri yang umumnya diekstrak antara lain ekstraksi ciri bentuk, ekstraksi ciri ukuran, ekstraksi ciri geometri, ekstraksi ciri tekstur, dan ekstraksi ciri warna. Pada kasus ini saya menggunakan ekstraksi ciri ukuran, di mana ekstraksi ciri ukuran digunakan untuk membedakan ukuran objek satu dengan objek lainnya dapat menggunakan parameter area, perimeter, dan sentroid. Area merupakan banyaknya piksel yang menyusun suatu objek. Perimeter merupakan banyaknya piksel yang mengelilingi suatu objek atau berada di batas objek. Sedangkan sentroid merupakan titik koordinat tengah dari suatu objek. Diharapkan dengan adanya perhitungan atau ekstraksi ciri ini, hasil perhitungan geometris dapat digunakan sebagai ciri masukan dalam klasifikasi pengenalan pola morfologi atau bentuk. Jadi, apabila kita mengetahui ketiga nilai dari area, perimeter, dan sentroid, ketika nilai tersebut dapat dimasukkan dalam perhitungan dan dapat mengklasifikasikan ukuran dari buah naga, apakah buah naga tersebut dalam kategori besar ataupun kategori ukuran yang sedang ataupun kategori ukuran yang kecil. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang desain dari sistem. Yang pertama adalah tombol buka gambar. Tombol buka gambar digunakan untuk menginputkan gambar oleh user ke dalam sistem. Jadi apabila gambar diinputkan, maka gambar akan muncul di UI Access yang saya beri nama app UI Access Citra. Di sini digunakan untuk menampilkan citra asli yang diinputkan oleh user. Selain itu, apabila kita sudah menginputkan, maka otomatis akan muncul nilai dari hasil ekstraksi. Yang pertama nilai red yang akan ditampilkan di kolom ini, nilai green yang akan ditampilkan di sini, nilai blue yang akan ditampilkan di sini, dan juga ketika nilai parameter hasil ekstraksi ciri ukuran, yaitu nilai area, nilai perimeter, dan juga nilai sentroid. Selain itu juga ada tombol grayscale. Tombol grayscale digunakan untuk mengkonversikan citra asli yang berada di sini dan akan dikonversikan dan hasilnya akan muncul di UI Access yang saya beri judul gambar edit dan sekaligus muncul histogramnya di sini. Hal ini juga berlaku untuk tombol threshold, garis tepi, dan juga drop down HSV. Di mana di dalam drop down HSV ini terdapat tiga pilihan, yaitu hue, saturation, dan value. Untuk menjalankan atau mengkonversikan gambar, kita tinggal menekan tombol edit, maka akan muncul histogram dan juga gambar hasil konversinya dengan tempat yang sama dengan ketika tombol sebelumnya. Selanjutnya di bawah ini ada tabel. Tabel di sini digunakan untuk mengumpulkan nilai hasil ekstraksi yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Jadi nilai yang ada di kolom red, green, blue, dan di kolom area perimeter sentroid akan ditambahkan di sini dengan menekan tombol tambah data. Selain itu, kita juga bisa menyimpan data yang berada di dalam tabel ke dalam bentuk Excel dengan menekan tombol simpan data. Apabila kita sudah selesai melakukan ekstraksi, ingin mencari ekstraksi citra lain, kita bisa mengatur ulang
nilai yang berada di dalam tabel dengan cara menekan tombol reset data. Dengan menekan tombol reset data, maka data otomatis akan hilang dari tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode dari sistem yang saya bangun. Yang pertama adalah buka gambar. Di sini saya akan menjelaskan button buka gambar. Untuk file atau tipe file yang support dalam sistem ini adalah tipe file JPG, JPEG, PNG, dan PNG. Selanjutnya, file yang dipilih oleh user akan dimasukkan dalam variabel gambar, dan gambar tersebut atau citra tersebut akan ditampilkan ke dalam app citra, di mana app citra ini merupakan UI access citra yang berfungsi untuk menampilkan citra asli. Setelah itu, citra yang berhasil diinputkan akan dicari nilai RGB dan juga nilai fitur area, perimeter, dan centroidnya. Di sini RGB converse dan get fitur ini merupakan function. RGB converse dan juga get fitur ini merupakan function untuk mendapatkan nilai. RGB converse digunakan untuk mendapatkan nilai red, green, dan juga blue. Di sini nilai hasil perhitungan atau pencarian red RGB akan dimunculkan di red field. Red field merupakan kolom yang berada di sini, seperti yang saya jelaskan tadi. Nilai hasil ekstraksi RGB akan muncul di sini. Selanjutnya yaitu mencari nilai dari ekstraksi ciri ukuran, di mana ada beberapa langkah yang digunakan untuk mendapatkan nilai area, perimeter, dan centroid. Langkah yang pertama adalah mengubah citra RGB yang diinputkan oleh user menjadi citra grayscale dengan perintah pada baris ke-62. Setelah itu mengkonversi citra grayscale ke dalam citra biner dan disimpan dalam variabel BW. Selanjutnya melakukan operasi morfologi filling holes, di mana operasi morfologi ini disimpan dalam variabel ini. Ketika kita sudah melakukan ketiga langkah tersebut, kita bisa melakukan atau mencari nilai centroid, area, dan perimeter yang berada di bawah ini. Sama seperti nilai red, green, dan blue, ketiga nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam field yang berbeda-beda, seperti area field, centroid field, dan perimeter field, di mana ditempatkan di sini. Ketika nilai red, green, blue, dan area, perimeter, centroid sudah ditemukan, kita bisa menambahkan nilai tersebut ke dalam tabel. Berikut ini adalah kodenya. Di sini dibuat variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang sudah dihasilkan dari hasil ekstraksi. Nilai tersebut akan dimasukkan atau disimpan ke dalam tabel, di mana tabel sudah disetting dengan baris atau kolom, yaitu nomor, data, RGB, area, perimeter, dan centroid. Apabila tidak ada gambar atau tidak ada nilai atau hasil ekstraksi, maka
maka akan muncul pesan yaitu tidak ada gambar yang bisa diedit, masukkan gambar terlebih dahulu. Selanjutnya di sini adalah function simpan data, di mana data yang berada di dalam tabel dapat disimpan dalam bentuk Excel. Selain itu, di sini ada cool header, di mana cool header di sini digunakan untuk membuat file Excel sesuai dengan program yang dimasukkan seperti nomor, data, red, green, blue, fitur area, fitur perimeter, dan fitur centroid. Jadi bisa otomatis langsung filenya seperti itu. Apabila tidak ada data atau data belum ditambahkan, maka akan muncul pesan seperti ini. Kita harus memasukkan data hasil ekstraksi ke dalam tabel terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada tombol reset. Reset di sini digunakan untuk mengatur ulang tabel yang sebelumnya telah diisi menjadi kosong kembali. Selanjutnya adalah tombol grayscale. Tombol grayscale digunakan untuk mengkonversi citra asli menjadi citra grayscale, di mana yang pertama akan mengambil citra asli yang sebelumnya sudah ditampilkan di UI Access Citra dan diberi nama variabel img. Lalu citra tersebut akan dikonversi menjadi citra grayscale dengan perintah ini, RGB to gray. Lalu hasil dari konversi tersebut akan ditampilkan ditampilkan di app UI Access 3, di mana UI Access 3 di sini merupakan gambar edit. Itu ini untuk menampilkan UI Access 3-nya, menampilkan hasil konversi ke citra grayscale. Lalu akan muncul juga histogram dari citra grayscale, di mana histogram tersebut akan ditampilkan di UI Access 2. Di UI Access 2 ini yang sudah saya beri nama histogram. Selanjutnya yaitu function threshold button. Di sini threshold button digunakan untuk mengkonversikan nilai citra grayscale ke citra biner, dimana seperti biasa yang pertama mengambil citra asli dan diubah ke citra grayscale atau ke citra keabuan dan disimpan di dalam variabel gray. Di sini citra grayscale akan diubah ke citra threshold atau citra biner, lalu akan ditampilkan di UI Access 3 sama seperti sebelumnya, dan histogramnya juga akan muncul di UI Access 2. Selanjutnya yaitu function garis tepi. Function garis tepi di sini digunakan untuk mendeteksi garis tepi dari suatu citra. Yang pertama kita mengambil citra asli lalu diubah ke citra grayscale, lalu dari citra grayscale diubah atau deteksi garis tepinya. Untuk metodenya bisa menggunakan beberapa metode. Di sini saya menggunakan metode Jenny. Selain dengan menggunakan metode Jenny, kita juga bisa menggunakan metode Sobel. Selanjutnya hasil konversi ke garis tepi akan ditampilkan di UI Access 3 sama seperti sebelumnya, dan histogram akan muncul di UI Access 2. Di sini saya menampilkan tombol grayscale dan juga tombol threshold
dimana kedua konversi citra di atas merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk mendapatkan ekstraksi ciri ukuran dari suatu citra yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya di sini ada function edit button, di mana sebenarnya di sini adalah edit button digunakan untuk mengkonversi citra RGB ke dalam citra HSP. Jadi di sini bisa kita lihat yang pertama ada citra hue, saturation, dan value. Jadi user akan memilih dari dropdown. Di dalam dropdown tersebut ada ketiga pilihan ini. Jadi ketika user memilih salah satu, maka akan melakukan konversi citra sesuai dengan pilihannya. Konversi citra sendiri di konversi citra HSP akan berjalan apabila tombol edit ditekan. Jadi apabila user memilih W sama, yaitu mengambil citra asli dari app.citra lalu akan langsung dikonversi ke citra HSP dan dicari nilai hue-nya, dan nilai tersebut akan ditampilkan di app UI Access 3 dan histogramnya akan ditampilkan juga di UI Access 2. Untuk dua fitur berikutnya juga sama, yaitu mengambil citra lalu dikonversikan ke citra HSP. Selain saturation, nilai value juga sama caranya, yaitu mengkonversi citra terlebih dahulu ke citra HSP lalu dicari nilai value-nya dan ditampilkan histogramnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjalankan atau mendemonstrasikan dari sistem ini. Baik, langkah pertama saya akan membuka gambar. Di sini saya menggunakan citra naga atau citra buah naga. Di sini saya sudah memiliki 25 sampel atau 25 citra buah naga. Nah, ketika citra dimasukkan dan muncul di sini di dalam UI Access citra, maka nilai dari red, green, dan blue juga akan muncul. Selain itu, nilai area, nilai perimeter, dan nilai centroid juga muncul. Hal ini karena seperti yang sudah saya jelaskan, ketika gambar dimasukkan, function dari RGB converse dan juga function dari get fitur akan mengekstraksi nilai dari citra yang dimasukkan seperti itu. Selanjutnya kita bisa menambahkan data yang berada di kolom untuk ditambahkan di dalam tabel, yaitu dengan cara menekan tombol tambah data. Maka data dari kolom akan otomatis muncul di sini di dalam tabel. Selain itu, apabila kita ingin menyimpan data, kita tinggal menekan tombol simpan data. Nah, bisa kita lihat hasil dari ekstraksi
citra yang sebelumnya sudah kita lakukan. Mulai dari data satu, data pertama yang kita inputkan, mulai nilai red, nilai green, dan juga nilai blue, dimana penamaan pada baris pertama ini sesuai dengan program yang sudah dibuat. Akan sama, namanya akan sama seperti ini. Selanjutnya saya akan coba mengkonversi citra asli ini ke dalam citra grayscale dengan menekan tombol grayscale. Maka akan muncul histogram dan juga gambar yang sudah dikonversi di dalam UI Access 3, yaitu gambar edit. Untuk threshold, kita juga bisa menekan tombol threshold untuk melihat hasil konversinya. Saya juga akan mencoba tombol garis tepi. Untuk tombol dropdown maka akan muncul seperti ini. Ada 3 pilihan, kita bisa memilih salah satu dan bisa mengklik tombol edit. Apabila kita ingin menambahkan data, kita tinggal membuka gambar atau muka citra sekali lagi. Nilai sudah ditemukan dan gambar sudah berubah. Kita bisa menambahkan data lagi ke dalam tabel. Seperti itu. Untuk menghilangkan atau men-reset data yang ada di dalam tabel, kita tinggal menekan tombol reset data. Maka data yang berada di dalam tabel akan otomatis hilang. Baik, di sini kita bisa melihat hasil dari konversi 25 citra buah naga untuk mendapatkan nilai red, nilai green, dan juga blue. Selain itu, tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui nilai area, perimeter, dan juga centroid. Dimana sudah saya jelaskan, ketika nilai ini digunakan untuk dapat digunakan sebagai inputan untuk klasifikasi ukuran dan juga bentuk dari suatu citra, dimana digunakan dapat membedakan suatu objek dengan objek yang lain. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.